Jumpa lagi di Adeo TV. Ini adalah scanner Brother ADS 4900W. Perangkat yang satu ini disebut sebagai Professional High Speed Desktop Document Scanner. Jadi udah jelas ya kalau kemampuan yang diusungnya sangat tinggi dan cocok untuk kebutuhan profesional. Misalnya di industri rumah sakit, warehouse, law firm, banking, dan korporasi. Kecepatannya bisa sampai 60 ppm atau 120 IPM untuk two-sided scanning. Ya, jadi dia bisa scan dua sisi kertas sekaligus dengan cepat. Kapasitas ADF atau Automatic Document Feeder-nya juga sampai 100 lembar kertas. Ada touchscreen dengan ukuran 10,9 cm untuk membantu penggunaan scanner ini. Fiturnya tentu saja melimpah. Ada OCR atau Optical Character Recognition, Wi-Fi 5 GHz, Wi-Fi Direct, dan masih banyak lagi. Oke, kita mulai bahas saja scanner monster yang satu ini. Ya, scanner. Di era serba digital sekarang ini masih ada yang butuh perangkat seperti ini. Ya, mungkin ada aja atau malah banyak yang berpikir bahwa perangkat seperti ini udah nggak dibutuhkan lagi. Tapi beberapa waktu lalu kami sempat membuka polling di community post terkait scanner dan document management system. Hasilnya justru banyak yang merasa perangkat seperti ini ternyata penting sekali di era serba digital ini. Karena prakteknya walaupun sekarang sudah era digital, di Indonesia itu masih paper based, masih banyak banget yang pakai kertas. Namun di satu sisi kita juga butuh dokumen digital untuk proses kerja yang lebih efisien. Mengejutkan? Menurut kami, iya. Cukup mengejutkan memang. Namun melihat komentar-komentar yang masuk, memang terlihat ada kebutuhan untuk digitalisasi berbagai jenis dokumen fisik. Sebagian besar memang lebih terkait dengan pekerjaan tentunya. Tapi ada juga yang terkait dengan kebutuhan pribadi seperti untuk hobi. Nah, melihat hal tersebut, sepakat kita ya kalau video ini nggak usah di stop. Kita lanjut aja bahas perangkat yang satu ini, mulai dari paket penjualannya. Kenapa? Karena kebutuhannya memang ternyata tinggi ya. Nah, kita lihat di sini untuk paket penjualannya ada unit ADS 4900W, lalu ada unit tray atau ADF atau Automatic Document Feeder-nya, lalu ada adapter daya dan kabel daya, dan ada kabel USB serta paket dokumen. Untuk desain, Brother ADS 4900W ini hadir dengan bodi berwarna dasar putih dengan ADF dan tray berwarna hitam. Terlihat ada layar berukuran 4,3 inci atau sekitar 10,9 cm diagonalnya ya. Ini adalah touchscreen yang bisa digunakan untuk pengoperasian perangkat. Di kanan layar ada 3 tombol pengendalian yaitu back, home, dan cancel. Sementara di kanan dari ketiga tombol itu ada juga tombol power. Di bagian atas terlihat ada input tray serta tempat memasang ADF dari scanner ini. Beralih ke ADF. Di sini ada extension yang bisa ditarik seperti ini ya. Tujuannya adalah sebagai penopang kertas yang akan dimasukkan ke dalam ADF. Lalu ada juga paper guide untuk membantu mengatur agar kertas ada di posisi yang seharusnya. ADF ini bisa menampung hingga 100 lembar kertas A4 dengan ketebalan 80 GSM atau gram per meter persegi. Ukuran minimal kertas yang bisa ditampung ADF scanner ini adalah 50,8 x 50,8 mm, sementara maksimal bisa sampai 215,9 x 355,6 mm atau kurang lebih seperti ukuran kertas struk sampai dengan ukuran F4. Untuk long paper, scanner ini mendukung kertas sampai dengan panjang 5 meter. Sedangkan untuk tebal kertas, scanner ini mendukung kertas 25 GSM sampai 413 GSM. Bagaimana untuk scan card atau kartu? Nah, scanner ini mendukung card hingga ketebalan 1,32 mm dengan emboss. Lalu, dekat lubang input ADF di area kiri ada document separation switch dengan 2 opsi, yaitu manual single mode dan continuous fit mode. Di kanan switch tersebut ada mekanisme untuk membuka front cover dari unit scanner ini. Ini memungkinkan kita mengakses bagian dalam scanner ini, misalnya kalau butuh untuk membersihkannya. Terlihat ada 2 image CIS atau contact image sensor di dalam scanner. Ini yang membuatnya bisa melakukan scanning 2 sisi atau duplex tanpa perlu membalik kertas secara manual. Untuk sisi depan di area bawah terdapat extendable output tray dengan dokumen stopper di ujungnya. Ini tentunya berfungsi untuk menampung kertas yang udah selesai di-scan supaya nggak berantakan. Beralih ke sisi belakang, di sini ada 4 konektor I/O scanner ini ya, yaitu Fast Ethernet,
Lalu ada USB 2.0 Type A female untuk masang flash disk atau storage berbasis USB yang lain. Ada USB 3.0 Type B untuk masang kabel koneksi ke PC dan ada juga di sini konektor daya. Kemudian ada juga Kensington lock di pojok kanan sisi belakang. Tentunya ini untuk mengikat atau mengunci scanner ke meja biasanya ya. Secara keseluruhan dimensi scanner ini saat extension untuk ADF dan output tray dibuka adalah 29,9 x 33,6 x 63,5 cm. Tentu saja kalau sedang tidak digunakan, extension bisa ditutup dan scanner ini akan jadi lebih ringkas, nggak makan banyak tempat. Sementara itu kalau untuk bobot, ya ini di kisaran 3,4 kg, jadi masih cenderung gampang untuk dipindah-pindahkan. Oke, Brother menyebutkan kalau scanner ini menawarkan kecepatan scan hingga 60 ppm, baik untuk hasil scan hitam putih maupun berwarna. Ini berlaku untuk scan 300 x 300 dpi tanpa image processing. Sementara untuk resolusi dia bisa mencapai 600 x 600 dpi. Lalu dengan interpolasi resolusinya bisa sampai dengan 1200 x 1200 dpi. Untuk duty cycle atau volume scan harian dari scanner ini diklaim Brother bisa mencapai 9.000 lembar per hari. Jadi memang sangat tinggi, seharusnya cocok untuk tempat kerja yang kebutuhan scan per harinya sangat tinggi. Kalau bicara fitur terbilang banyak sekali di sini ya. Ada scan to email, scan to USB flash disk, scan to network, dan ke berbagai tujuan penyimpanan lainnya. Ada juga fitur cloud scan, di mana hasil scan akan langsung di-upload ke online storage. Fitur ini mendukung Box, SharePoint, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Evernote, dan OneNote. OCR tentu saja tersedia di sini. Ini memungkinkan banyak sekali hal, termasuk untuk manajemen dokumen. Kita jadi bisa melakukan pencarian suatu hasil scan dengan keyword tertentu yang ada di dokumen yang di-scan. Lalu ada juga fitur untuk langsung mengubah hasil scan ke format Word, Excel, dan PowerPoint yang bisa langsung dikirimkan ke alamat email kita. Kalau dibutuhkan, file hasil scan juga bisa diproteksi dengan password atau bahkan dienkripsi. Fitur-fitur lain yang tersedia juga ada Auto Desk Queue, Auto Image Rotation, Edge Fill, Tier Fill, punch hole fill, dan lain-lain sebagainya. Singkatnya, fiturnya terbilang sangat banyak. Semua fitur tersebut tentu mendukung digitalisasi dokumen yang mudah, cepat, aman, dengan hasil tentunya sudah sesuai dengan standar kebutuhan yang ada. Nah, saat pertama kali digunakan, kita bisa melakukan setup awal langsung dari touchscreen tersedia. Kita bisa melakukan beberapa hal terkait setup awal seperti memilih bahasa, mengatur jam dan tanggal, serta menghubungkan scanner ke Wi-Fi langsung dari layar ini. Oh ya, kalau ingin menghubungkan scanner ke jaringan menggunakan kabel juga bisa tentunya. Nah, setelah scanner terhubung ke jaringan, kita bisa mengaksesnya dari berbagai perangkat seperti PC desktop, laptop, tablet, atau bahkan smartphone kita yang ada di jaringan yang sama. Kalau butuh koneksi langsung ke scanner, kita bisa pakai USB untuk ke desktop dan laptop, serta kita juga bisa pakai Wi-Fi direct untuk nyambung langsung dari tablet dan smartphone. Tentunya kita butuh aplikasi yang mendukung untuk pengoperasian scanner ini ya. Untuk desktop dan laptop, kita bisa pakai aplikasi seperti Brother Scan Essential atau Brother iPrint and Scan. Sementara untuk smartphone kita bisa pakai Brother Mobile Connect. Nah, setelah aplikasi terinstall, kita bisa langsung menghubungkan perangkat kita ke scanner, dan setelah itu kita sudah bisa melakukan scan dari scanner yang hasilnya langsung dikirimkan ke perangkat kita. Nah, bagaimana dengan berbagai mode scan yang lain? Rata-rata kita bisa akses langsung dari scanner melalui touchscreen yang tersedia juga. Misalnya, kita bisa langsung mengirim hasil scan ke email yang kita masukkan langsung dari touchscreen. Atau kita juga bisa mengirimkan hasil scan ke file server di jaringan lokal atau langsung ke USB drive yang terpasang di scanner. Nah, kalau untuk cloud scan tentu saja kita harus melakukan pengaturan terlebih dahulu ya. Pastinya butuh login ke akun-akun cloud storage atau cloud service tujuan pengiriman hasil scan ini. Pengaturan konfigurasi scan seperti resolusi, warna atau hitam putih, single sided atau double sided, dan sebagainya untuk masing-masing opsi scan itu juga bisa dilakukan langsung dari touchscreen. Untuk konfigurasi scan tertentu, kita juga bisa membuat profil khusus yang bisa ditampilkan sebagai shortcut di touchscreen. Jadi kita nggak perlu melakukan pengaturan ulang setiap kali mau melakukan proses scanning. Jadi praktis ya. Nah, jika Anda suka akan kepraktisan, dokumen scanner dengan touchscreen ini cocok sekali untuk Anda ya. Bagaimana dengan scan dokumen ke format file Office yang tersedia di sini? Nah, saat kami coba terbilang berfungsi dengan baik di sini. Misalnya untuk scan ke Word, teks yang ada di dokumen yang kami coba scan bisa dikenali dengan relatif baik oleh OCR pada scanner ini. Tapi tentu saja terkadang OCR masih belum bisa mendeteksi teks dengan sempurna. Ini bisa terjadi kalau teks warnanya agak terlalu mirip dengan background atau terlalu dekat dengan suatu gambar, jadi sulit dikenali. Jadi kalau ada sedikit kesalahan teks, ya masih bisa dimaklumi lah ya.
ya source-nya kan nggak begitu jelas juga biasanya. Nah, OCR ini berguna juga untuk document management system. Misalnya kalau kita melakukan scan ke searchable PDF, OCR membuat teks isi dokumen bisa dikenali sebagai keyword yang mempermudah pencarian. Terlihat ya, kalau kita coba search keyword tertentu, hanya PDF yang di dalamnya berisi keyword itu saja yang muncul sebagai hasil pencarian. Ini bahkan bisa tanpa tools tambahan, langsung dari file Explorer di Windows. Nah, terkait mode scan, ingat kan tadi ada switch di body scanner ini. Untuk scan lembaran kertas biasa, kita bisa menggunakan continuous feed mode. Di mode ini tumpukan kertas yang kita masukkan ke ADF akan di-scan satu persatu sampai habis. Tapi, mode ini rasanya kurang cocok untuk beberapa media scan tertentu seperti amplop, brosur lipat, dan kertas dengan ukuran yang lebih besar dari yang didukung oleh scanner. Nah, untuk media seperti itu, kita bisa mengubah scanner ke manual single mode. Sesuai dengan namanya, ini akan menarik satu lembar saja setiap kali kita menjalankan scan. Memang akan lebih lambat dan kurang praktis, tapi ini akan lebih cocok untuk media-media yang ya tidak reguler tadi bentuknya. Oke, bagaimana dengan kecepatan scan dari scanner ini? Apakah sesuai dengan janji dari Brother? Nah, saat kami coba untuk setting 300x300 dpi, kami menemukan kita bisa mendapatkan sekitar 60 ppm atau page per minute sampai 65 page per minute untuk single sided atau satu sisi. Sementara untuk duplex ya, langsung dua sisi, kita bisa mendapatkan 124 image per menit sampai 132 image per menit dalam beberapa kali pengujian. Jadi terbilang sesuai atau bahkan sedikit di atas klaimnya Brother. Sementara itu untuk setting 600x600 dpi kita bisa mendapatkan sekitar 17 ppm ya. Wajar ya kecepatannya berkurang, kan resolusi scan-nya memang jadi lebih tinggi di sini. Oke, terkait konsumsi daya saat melakukan proses scan, perangkat ini bisa membutuhkan daya sekitar hanya 27 watt saja. Jadi ya nggak tinggi lah ya. Matiin satu lampu aja gantiin sama scanner ini udah nggak terasa lah. Nah, untuk harga perlu diingat ya, scanner seperti Brother ADES 4900W ini memang ditujukan untuk perusahaan atau pihak yang memang tahu cara memanfaatkan perangkat ini secara optimal untuk keseharian mereka. Jadi scanner ini adalah produk yang untuk diajak cari duit ya, bukan untuk buang-buang duit. Harga resminya ada di kisaran 21.990.000. Tapi kemungkinan besar mereka-mereka yang butuh scanner seperti ini bisa menghasilkan nominal seperti dalam waktu yang sangat singkat. Jadi untuk yang memang butuh profesional high speed desktop document scanner seperti ini, angka tersebut harusnya tidak terasa mahal. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, posisi port USB di sisi belakang berpotensi menyulitkan saat kita butuh masang USB storage ke scanner. Lalu kemudian dia hanya mendukung sampai dengan Wi-Fi 4 aja, Wi-Fi 4 ya. Lalu di awal, document separation switch mungkin akan sedikit membingungkan terkait kapan harus pakai mode yang mana. Solusinya, cek manual dari scanner ini untuk memastikan mode yang kita pakai udah tepat atau belum ya. Setelah beberapa saat kami rasa kalian akan terbiasa dan nggak perlu bingung lagi mau pakai mode yang mana untuk jenis scan media yang mana. Dari sisi kelebihannya, ini adalah scanner yang sangat kencang. Ya, ini dokumen scanner yang kencang banget ya. Kemudian setup dan pengoperasiannya terbilang mudah. Salah satunya karena tersedianya touchscreen yang cukup besar di sini. Lalu dia mendukung berbagai jenis ukuran dan media yang bisa di-scan. Lalu ada opsi untuk membuat shortcut preset scan di touchscreen. Kemudian pengoperasian dari aplikasi Brother baik dari PC desktop, laptop maupun tablet dan smartphone terbilang mudah. Dan dia punya fitur OCR ya, atau Optical Character Recognition yang terbilang mumpuni. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung manajemen dokumen yang lebih baik lagi. Nah, ADF-nya ya, tray ADF-nya ini bisa menampung sampai 100 lembar kertas 80 GSM. Ini saat mendukung scanning dengan volume yang tinggi. Lalu fiturnya terbilang banyak. Opsi scan juga sangat beragam di sini. Konektivitas juga lengkap. Ada Wi-Fi, bisa Ethernet, bisa langsung USB juga. Ya, scanner Brother ADES 4900W ini memang layak disebut sebagai professional high speed desktop document scanner. Kecepatannya emang tinggi banget. Dan ditambah dengan kapasitas ADF-nya, ini akan sangat memudahkan digitalisasi dokumen di tempat-tempat yang memang membutuhkan scan volume jumlah tinggi dalam kesehariannya. Selain itu, fitur yang ditawarkan kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa mendukung digitalisasi modern yang canggih tapi tetap mudah dilakukan. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.